Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Para bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Kota Blitar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu dilarang memperoleh sesuatu yang diharamkan dan dilarang berbuat zalim. Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang enggak boleh kita peroleh, enggak boleh kita gunakan. Sesuatu yang haram ini ada dua. I'lam anal harama inna imali ainihi wa imali aridin. Ketahuilah sesuatu yang haram itu ada kalanya karena zatnya. Jadi ada kalanya karena zatnya. Barang haram itu mergo enek, mergo zate, mergo barange. Ada lagi perkara haram niku li aridin, karena ada sesuatu hal yang baru. Fa amal muharramu li ainihi fakal maitati, yang diharamkan karena barangnya niki contohnya bangkai. Wih haram karena barangnya, karena zatnya. Contohnya anjing, babi. Ini diharamkan bagi kelompok sami karena zatnya, karena barangnya. Kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia itu diharamkan karena manusia itu mulia. Jadi mulia, matine digotong, kan mulya, enggak diseret, digotong. Sik didusi, mati lho, didusi, bar didusi sik diwehi mori. Bar niku sik dikekne ning bandosa, sik disolati, sik dihantarkan ning kubur. Nah niku cara daging manungsa ki halal. Niki kan ndak bijaksana. Eneke diharamne, kenapa daging manusia itu haram? Bukan karena najis, karena mulia. Jadi karena mulia. Jadi napa niku sing diharamkan barang itu adalah termasuk bangkai. Lajeng arak, minuman keras itu diharamkan. Lajeng wal muharram li aridin, ada yang haram karena sesuatu yang baru. Ka'ahdi amalinasi bil batil, seperti menjadi haram karena sebab yaitu mengambil harta manusia. Duit ki halal lah, ditukokne halal, tapi lek carane mengambil ki mergo ngorupsi, nyolong, ngentit, iki dadi haram. Ngoten. Lah kula pasami kita enggak boleh yaitu menggunakan, memperoleh sesuatu yang diharamkan. Ngoten. Enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu sing padha iman, sing diperingatne kula jenengan. Mergo lek sing gak iman niku senengane ngawut. Wong sing iman, la ta'kulu, aja mangan sira kabeh, janganlah kalian makan amwalakum, harta-hartamu, bil batili, dengan bainakum, ing dalam antarané sira kabeh, bil batili, dengan cara yang batil. Janganlah kalian makan, janganlah kalian memperoleh harta di antara kalian dengan cara yang batil. Mboten angsal padha kancane terus ngapusi. Walaupun dengan orang kafir kita enggak boleh niku mengambil harta dengan cara yang batil, itu tidak boleh. Jadi walaupun kepada non mukmin, non muslim, tidak boleh mengambil dengan cara yang batil, harus dengan cara yang halal.
Cara jual beli ya harus dengan cara yang halal, tidak boleh memaksa. Jadi nggak boleh memaksa, nggak boleh menipu, niku jual beli, ngoten. Illa antakun ati jarta antara dimingkum, kecuali lek teng niku jual beli dengan saling lilo, mengambil keuntungan dengan sistem riba, itu tidak boleh. Riba niku bungane dionekne ketika akad niku riba. Pak Wahyudi ngambil yotrone 11 juta, mungkin kalau wangsulne 11.500.000. Nah, iki pas akad dionekne ngono ki ndak ento. Entuk panjenengan memberi sedekah, gak usah dionekne. Jadi Pak Wahyudi kalau ngambil artone 5 juta, mungkin kalau 5 juta mawon. Terus barang itu seminggu dibalekne dipunjuli 500. Niki namanya sedekah bukan riba. Jadi riba ki karek lek akad, Pak. Angger lek akad ki iso, niki enggak jadi riba. Ki ngoten. Mulane orang jual beli, wong utang piutang iki harus tahu hukum. Lek ngerti hukum dadi apik, utang ki entuk. Enek dadi karom lek mergo enek anake, enek putune, enek ndoke, enek buyute. Terus kuwi dionekne. Anu lho yo, sampean lek utang 1 juta ki malih anu anakane 100, jadi 1 juta 100 sak galekne. Wingko rong putune tambah 50, jadi 1 juta 150. Rong doke pisan. Wingko 1 juta 175 malian doke 20.000. Iki sing gak entuk ngoten niku. Nah, mulane orang utang niki kudu ngerti ilmune. Wong jual beli supaya tidak memperoleh harta yang haram harus tahu tentang aturan jual beli. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 100, Qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Katakan hai Muhammad, tidak sama sesuatu yang jelek dengan yang baik. Barang apik karo barang elek iki panggah enggak podo. Barang haram karo barang sing halal panggah enggak podo. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun sing elek-elek iki menarik sekali, kuwi panggah enggak podo. Bojone dhewe ndak tek ganteng, bojone wong liya ganteng, kuwi panggah beda. Cara di jak bantolan no panggah berbeda Bu. Panggah sik penak bojone dhewe. Ngoten. Bojone wong liya ganteng jak bantolan yo dilok-lokne wong. Niku mboten ndak sama. Di barang halal karo barang haram iki panggah enggak padha ngoten. Walaupun sing haram ki menarik. Rata-rata sesuatu sing haram itu menarik. Banyak jual beli sing teniku menarik mergo diblawur, dikacau. Jane walek terus dicat, oh apik. Ngoten. Kadang-kadang neng bab pernikahan jane wis tuwa, umure wis 80 tahun, rambutnya disewemer, bringose sewemer. Lah, basa wis usum udan terus luntur lah niku sing serius njaluk pegat. Blawur iki jenenge. Kan ngoten. Dulu zaman Nabi kan nggih wonten ngoten niku. Makanya terus dilarang pakai semir hitam. Ngoten. Mergo lek gawe semir hitam ki yang tua jadi muda. Niki akhirnya dulu anak seorang wanita yang masih perawan menikah dengan laki-laki kaya kok tengah dalan melayu balik gah mergo kehujanan deler semire tibake kok wis putih biak. Ya dan. Jadi kebanyakan sesuatu yang haram itu justru menarik. Walau a'jabaka kasratul khabis. Jadi sesuatu yang haram dan sesuatu yang baik niki panggah beda. Walaupun di situ sing haram lebih menarik.
Fattaqullaha ya ulil albab, maka takutlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang punya hati sempurna. Wong sing napa duwe akal sempurna diperingatnya kalih Gusti Allah bahwa yang haram, yang jelek dan yang halal tetap berbeda. Ngoten. Lah niku sing iso bedakne panggah wong sing duwe akal sempurna. Wong sing gak duwe akal sempurna niki gampang pikun. Di barang elek barang dianggap apik ngoten lho. Bukan istrinya dianggap istrinya. Tapi mergo napa niku akale gak sempurna, Pak. Lek akale sempurna bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Ngoten. Panggah bisa membedakan ini hartaku, itu harta orang lain. Tapi lek wong akale wis ora sempurna, niku gak iso bedakne, rumasane agar cedek kena dijukuk ya kuwi miliknya hartanya ngoten. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung di akhirat. Jadi supaya beruntung di akhirat. Para Pak Ibu, orang yang makan, jadi orang yang makan sesuatu yang haram, ini pasti ada seksanya. Seksane mriyane. Seksane ora kudu digepuki, Pak. Termasuk napa seksane zawalu hasanatihi, akan hilang kebaikannya. Wong orang yang suka makan haram walaupun sregep ibadah akan hilang pahalanya, hilang kebaikannya, hilang wibawane. Rasulullah dawuh la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'hum minal hasanat mislu jibali tihamah. Akan didatangkan besok di hari kiamat suatu kaum ditekakne di hari kiamat. Kaum itu membawa kebaikan sing akeh. Yang kebaikannya seperti gunung Tuhamah. Oh, akeh pokoke kebaikane akeh. Salate, posone, sedekahe, wis akeh ngoten. Hatta idza jabim ja'alallahu amalu habaan. Ketika didatangkan di hari kiamat, yang ketika di dunia salate hebat, jamaah hebat, posone hebat, kaji bolak-balik, umroh bolak-balik, lajeng teng riku napa niku zakate ya akeh, sedekah akeh, tapi ketika di hari kiamat habaan ngamale ki entek enggak enek. Jadi amalnya habis ndak ada. Lek neng donya ketara. Kaya ndok amun-amun niku lho. Dadi apa itu ketika panas, banter, panas nika aspalnya kaya enek banyune to nika. Nek disangka kadoan lho, dari jarak jauh kan seperti ada air sing liwat. Tapi basa diparani ndak enek. Lah orang yang suka makan haram ngoten. Kelihatannya di dunia banyak beramal baik, tapi ketika di akhirat itu habaan, hilang. Mabur ngamali hilang ngoten. Suma qadzafahum finar, lalu dimasuknya nang neraka. Ngoten. Kelihatan di dunia banyak beramal baik, tapi ternyata di akhirat malah masuk neraka karena amal kebaikannya hilang. Mung gara-gara karena suka makan haram. Ngoten. Lalu sahabat Salim bertanya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, bi abi anta wa umi, demi ayahku engkau dan demi ibuku, haliha lana haulail kaum." Terangkanlah kaum ini siapa yang ketika di dunia banyak beramal soleh, banyak ibadah, tapi besok di akhirat tidak punya amal kebaikan sama sekali, malah di neraka. Tolong ya Rasulullah untuk diterangkan. Engko sanu kula melok-melok ngoten niku golongane. Wedi niki sahabat Salim. Hatta na'rifahum, supaya kami tahu tentang orang-orang yang banyak ibadahnya tapi di akhirat tidak membawa kebaikan. Maka Nabi dawuh, "Fawalladzi ba'atsaka bil haqqi inni atakhawafu an akuna minhum." Lalu Salim berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku takut
kalau aku tergolong mereka, tergolong orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia tapi di akhirat tidak membawa kebaikan. Faqala ya Salim, maka Nabi berkata kepada Salim, amma innahum kanu yasumuna wa yusalluna. Ketahuilah mereka dulu ketika di dunia banyak berpuasa. Ketahuilah hai Salim, mereka dulu ketika di dunia banyak sholat. Walakin nahum idza arada lahum sayun minal haram wasabu alaihi. Tapi ketika di dunia mereka sergap sholat, sergap ibadah ketika di dunia. Tapi enek barang haram ini dukung. Kalau ada sesuatu yang haram, sik condong. Kalau ada orang berbuat suatu kejelekan, sik dukung. Iki sing ndadekne amal dadi ilang ngoten niku. Ngoten, sergap sholat, sergap zakat, sergap puasa, sergap kaji. Tapi enek korupsi sik dukung. Ada orang sergap sholat, sergap puasa, sergap kaji, ibadah wakeh. Lek enek wong tukaran dukung sing kleru. Nah iki marai ngentek-ngenteki napa niku menghilangkan pahala ibadah ngoten niku. Tadi sik seneng dukung, sik seneng condong pada sesuatu yang haram, atau condong senang pada sesuatu yang dilarang Gusti Allah. Maka fa'ad hadallahu ta'ala amalahum, Allah akan menghancurkan, menghilangkan pahala amal. Ini ngoten. Lalu termasuk lagi bahwa orang yang makan haram itu oleh Allah akan disiksa istiqaqu dukhulan nar, yaitu akan masuk neraka. Berhak untuk masuk neraka. Lano kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabihi. Tiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, maka neraka sing apik panggenane. Lek neng swarga enggak pantes. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yuqadil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Nabi bersabda bahasanya di akhir zaman banyak orang bekerja niki awut-awutan. Bekerja awut-awutan, tidak tahu nggih menika mengambil yang halal atau yang haram niki tidak tahu. Ngoten. Jadi awut-awutan. Maka teng ngriku Gusti Allah cara nglebokne ya ngawut, dilebok ning neraka ya kono neng lawang liwat lawang endi nerakane ngoten. Karena cara bekerja yang kurang benar. Mula bekerja itu perlu ilmu. Jangan dikira banyak orang kaya, banyak orang pinter golek harta, duit, carane bener, kadang-kadang mboten. Jadi ngoten. Iktasibu minal halal. Bekerjalah dari sesuatu yang halal. Berusahalah dari sesuatu yang halal. Watasaddaqu minhu, dan sedekahkanlah dari sesuatu yang halal. Hati ngoten. Man lam yubali min aina iktasabal mala lam yubali ta'ala min aina yudkhilun nar. Barang siapa yang tidak peduli dari mana dia bekerja, hartanya diambil dengan cara yang benar atau tidak, maka Allah tidak akan peduli memasukkan neraka sok liwat endi dalane, terserah Gusti Allah lek mlebokne ning neraka ngoten. Mula Bapak Ibu, Imam Ghazali dalam kitab Tobaqotnya nggih menika menerangkan orang itu lek duwe harta, Pak, kuwi berarti wong sugih. Wong sugih niki enek 4 golongan. Nah niki wong sugih sing soleh lah. Wong sugih sing soleh iki enek 4 golongan. Sarul agniya yaumal kiamati arba'u firokin. Sejelek-jelek orang yang kaya di hari kiamat ini ada 4 golongan. Sinten niku 4 golongan? Rajulun jama'a malan min haramin. Ada orang yang mengumpulkan harta dari harta yang haram.
enek sing nglumpukne harta, cara memperolehnya dengan cara sing haram. Wa anfaqahu fi haramin, lalu dibelanjakan kepada sesuatu yang haram. Lek golek dengan cara sing gak benar, niki lek belanjane akeh-akeh ya dengan cara sing gak benar. Ngoten. Fayuqalu idhabu bi finnar, maka oleh Allah akan dikatakan kono mlebu neraka kono, silahkan masuk neraka. Orang kaya yang cara memperoleh harta dengan cara yang haram, terus dibelanjakannya dengan cara yang haram. Nggih bantu perbuatan sing dilarang Gusti Allah. Maka diperintahkan fayuqalu idhabu bi finnar, silahkan kalian masuk neraka. Yang kedua, warajulun jama'a malan min haramin wa anfaqu fi halalin. Ada orang kaya yang mengumpulkan harta dari harta sing haram. Cara memperolehnya haram. Wa anfaqu fi halalin, tapi dibelanjakan dalam barang sing halal. Lek nyolong terus nggih tuku kan halal, nyolongnya haram. Lek utup untuk wakeh. Jadi terus tengriku di sodakohne neng masjid, di sodakohne neng musola. Ngoten. Iki cara memperolehnya dengan cara haram, tapi digunakan untuk sesuatu yang halal. Lek ngerampok, terus tengriku didumne neng masyarakate. Lek ngapusi, terus didumne neng masyarakate. Sing urunan jenengan, terus atas namane Pak Baihaqi. Wah, niki bantuan keng Pak Baihaqi. Padahal sing urunan jenengan, iki jenenge ngapusi. Iki goleke dengan cara halal, dengan cara haram, tapi pasarupe digunakan untuk sing halal. Nguwai wong apik, tapi beras lek ngapusi. Beras lek ngapusi kok karyawane kok pegaweine. Fayuqalu idhabu bi finnar, maka wong sing ngeten iki mencari dengan cara haram, membelanjakan dengan cara halal, sok dipersilahkan, silahkan kalian masuk neraka. Wis sing nomor loro, sing nomor telu. Wa rajulun jama'a malan min halalin wa anfaqahu fi haramin. Ada orang yang kaya, golek duit dengan cara sing halal, tapi lek belanjane dengan cara sing haram, nggih dukung kegiatan sing dilarang agama. Lek golek halal, dodolan halal. Lek golek halal, bayarannya akeh. Tapi jadi pemborong bayarannya akeh. Itu akeh. Tapi digunakan untuk sesuatu yang dilarang agama. Digunakan untuk mendukung kejelekan. Carane halal, tapi lek belanjane nyodakone dengan cara sing haram, digunakan untuk yang haram. Fayuqalu idhabu bi finnar, maka oleh Allah akan dipersilahkan, silahkan masuk neraka. Sing nomor 4, wa rajulun jama'a malan min halalin wa anfaqahu fi halalin. Ada orang kaya yang cara mencari harta dengan cara yang benar, halal. Bisnisnya halal. Lek belanja niki ya halal, Pak. Dodolan apik, jual belinya bagus. Jadi kontraktor api, akhirnya tengriku hartanya akeh. Ya digunakan dengan cara yang halal. Disodakone neng fakir miskin untuk membantu anak yatim, membantu masjid, musola. Fayuqalu, maka sik dikatakan kifu kayak kon mandek orang anu kuwi apa kuwi Pak Hadi Mubarok itu kon mandek sik. Kuwi sugih lek golek dhisik halal. Ya lek belanjane halal. Cara membelanjakannya menasarkan harta ya halal. Tapi kon mandek sik aja entuk mlebu swarga.
Hadza was'aluhu takonono sik ditakoni. La Allahu dhayya'a bisa babi ginau fima farutna alaihi. Engko sanu yo lek nyambut gawe halal. Lek belanjane yo halal carane. Dhisik sanu lek nyambut gawe anu apa kuwi terus ninggale salat. Lek nyambut gawe, lek kerja, lek dagang dulu ditriti sik engko sanu ninggale salat zuhur. Sanu ninggale Jumatan, pinggir dagang teruse eman-eman nutup toko, panggah berdagang waktunya Jumatan, diteliti dulu, aja entuk masuk swarga sik. Niki lho sing halal sik diteliti ketika bekerja. Ngoten. Lek kerja halal, lek belanjane halal, sik diteliti. Itu dulu ketika bekerja menyia-nyiakan kewajiban pondak. Ninggale saat asar pora, ninggale ngaji pora. Kadang-kadang orang itu lek nggak ngerti hukum ngoten lho. Mendapat harta akeh bangga, padahal ninggale ngaji. Nah, sok neng akhirat sik ditekoki. Hartane akeh. Tapi ketoke kok ndak tahu ngaji to lek subuh. Nggih kerja. Sik aja entuk mlebu swarga sik. Gini ninggale kewajiban ngoten. Au qasara fi shalah atau dia sembrono atau salate dicepet-cepetne mergo salat kerja. Itu hartane akeh nyambut gawe dengan cara yang benar. Tapi wi lek nyambut gawe ora salat, bas salate jan dibuat-buat wepet mergo salat kerja. Nah iki berarti kan Gusti Allah jangan dianggap enteng. Au fi wudhu'iha atau sembrono ing dalam wudune. Dulu dhek wis arep budal ning kantor terus sugih ge akhire arepe salatno ndak wudu mergo pacakane sama lek ilang. Iso uga ngoten. Kadung wong lanang wis kadung rambute disomprot cas ngoten. Ape budal neng pekerjaan nomajis enek zuhur kayak rong wudu alah salate tanpa wudu. Kerjane halal ya salat lek belanjane harta halal kuwi sik diteliti sanu dhisik lek salat ndak wudu mergo wis kadung masak. Aja mlebu swarga sik aja entuk panglaren sik. Au ruku'iha atau ruku'e dia wudhu baik, membelanjakan harta baik, bekerjanya baik, tapi dhisik ruku'e latlit ngono lho. Nah, selak kelingan pekerjaane. Nah iki wis enggak jujur di dalam salate, ruku'e wis ndak sempurna. Berarti ruku'e wis enggak sempurna. Ngaten. Lah niki karepe dengan selak kentekan waktu akhirnya rukuke enggak sempurna, enggak tumak nina. Niku lho sik kon leren sik aja mlebu swarga sik. Rukuke kurang sempurna. Au khusu'iha utawa khusuke. Ngoten. Bekerjanya baik, membelanjakan hartanya baik, ya gelem salat, gelem wudu. Tapi gerambian salate mulai Allah sampai assalamualaikum belas ndak kelingan aku, kelingan pekerjaan. Nah, niki waja sik tingkatane rendah, enggak entuk mlebu swarga sik. Sing dilebokne sing apik-apik dhisik ngoten lho. Ngoten niku sik kari sik. Au dhaya asai'an min furudhi zakat. Cara bekerja baik, salate apik, wudune apik. Tapi kadang-kadang lek duwite akeh terus direka ben ndak zakat. Duit akeh direka, ndang ditukokne apa sing ning kono ben ndak zakat. Niku lho,
bekerja ngono ki sik dianu, besok sik diteliti. Ngoten. Dia menyanyiakan zakat. Awil haja atau nyak-nyakne kaji. Direko, duitnya ndang ditukakne mobil. Ben ndak kewajiban kaji, apa kaji enggak duwe duit, padahal duitnya tukakne mobil. Niki esuk aja mlebu swarga sik. Mobilmu kae dhisik jane wayahe nggih kewajiban kaji utang tuku mobil. Diteliti Pak harta niku Mas Sami. Iki lho wong apike sik diteliti ngoten niku. Lalu orang-orang sing dindek oleh malaikat niku wau, mereka beralasan jamak tulma wa min halalin. Wahai Allah, dengar malaikat ngene. Hai malaikat, saya mengumpulkan harta dengan cara halal. Saya belanjakan dengan cara halal. Saya tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari kewajiban. Saya kerjakan kewajiban dengan sempurna, zakat sempurna, sholat sempurna. Niku lho karo malaikat sik dianu, sik dindek. Wa allaka bahaita wa talta fi sa'il siabika. Sik awakmu sugih. Salatmu sregep. Zakatmu yo, sedekahmu yo. Wudumu yo apik. Tapi awakmu duwe bondo dhisik pakaianmu panggah api, di kemlanetan. Cek diteliti. Awakmu sugih, esuk nyerbeti mobil, sore nyerbeti mobil, ndak karo tanggamu. Kalau tanggamu diarani kebandan, niki lho sik diteliti. Bahaita, kau bangga dengan hartamu. Wahtalta dan kau takabur sombong dengan hartamu. Sehingga kamu selalu pakai pakaian sing apik. Terus ndak karo tangga. Niku sik diteliti. Ndak karo tangga ki mergo tanggane enggak selevel. Klambine elek-elek. Kadang-kadang ngoten lho. Bu, budal becek kadang-kadang grupe iki oncor-oncoran klambine golek sing kata niku. Mula sing apik lek budal becek iki bareng padha. Ngoten, padha. Nggih. Iki ngoten niku, intuke kan sami mengke aran. Lalu ada lagi sing teng niku di hadapan malaikat berkata alasan yang Gusti Allah, ya Robbi ma bahaitu, wahai Tuhanku, aku punya harta, aku bekerja dengan baik, saya tidak membanggakan harta, saya tidak sombong dalam pakaianku. Maka dijawab oleh Allah, wa allaka farata fima amarna bi min syafirahim. Kamu baik dalam bekerjamu, menggunakan hartamu dengan cara yang baik. Lalu kamu tidak pernah sombong, tidak pernah sombong-sombong dengan pakaian. Kalau bisa sik dikatakan, barangkali kamu sik sembrono terhadap yang saya perintahkan, apa? Ndak gelem dulur, ndak gelem silaturahim. Loh kadang-kadang sugih akhirnya karo dulur pedot. Dengan kamu jadi kaya, kamu sergap ibadah, tapi mareh kowe pedot karo dulurmu. Sembrono dengan dulurmu. Nah niki sik diteliti. Mula sugih kaya apa? Dulur ki panggah dulur, ngoten. Wahakil jiron, mungkin kamu karo tangga malih nyepelekne. Nah, diteliti, nyepelekne dulur, nyepelekne tangga, wal masakin nyepelekne wong miskin. Ngoten. Nah, teng niku mboten kula niku apik sik mandeg sik. Wa qasar tafi takdim wa takhir. Mungkin akhirnya kamu kaya, sugih. Terus malih lek nang mae dulurmu mesti kari-kari, ndak patek perhatian.
Jadi sing mbok dhisikne sing selevel dengan awakmu. Sing gak selevel mbok gerekne. Sing selevel mbok lebihne cara nonjokno ya rawon neng mangkok bek basa wong miskin tanggamu mbok tonjok mek akeh duduhe diteliti ngoten niku. Nah, ngoten niku nggih menika terus panggah diteliti sampai dindak cek aja mbus warga. Kif hatil an. Wis saiki njajal anu. Apa kuwi neng kene tak tekoki. Datangkan tiap-tiap sakpuluhan tentang nikmatku mbok syukuri apa ora. Kamu dulu kaya, bekerjamu baik, sedekahmu akeh, lalu ibadahmu akeh. Tiap sakpuluhan ini tahu mbok syukuri apa ora. Kan ngoten. Lah wong ki lek enak ki kadang-kadang lali lek bersyukur, Pak. Anu ngladeni lidah ki lali lek bersyukur, ngoten. Tiap kamu minum enak, kamu bersyukur apa tidak? Niku lho sik diteliti. Ngoten. Tiap sak panganan bersyukur apa tidak? Tiap ada yang lezat, kamu bersyukur apa tidak? Niki diteliti. Ngoten. Fala yazalu yus'alu, selalu ditanya terus. Ngoten, ditanya terus. Niku tingkai wong soleh, wong sugih soleh, sik ditekoki ngoten niku. Wong sugih soleh sik gelem zakat, gelem ibadah, niku sik ditanya. Ngoten. Sik suwi prosese esuk neng akhirat. Wong sugih soleh. Prosesnya lho sik suwi, Pak. Ngoten. Prosesnya sik suwi. Lah piye kangge wong sing sugih sing sembrono? Tansaya suwi. Sugih sembrono, tansaya suwi. Sugih enggak ibadah, tansaya suwi. Sugih carane golek harta dengan cara yang tidak halal, tansaya suwi. Nggih ngoten. Dadi tansaya suwi, mulane nggih menika Gusti Allah dawuh alhaakumut takasur. Alhaakum nglalekne ing sira kabeh apa atakasru akeh-akehan bondo. Akeh-akehan anak buah. Akeh-akehan pekerja, akeh-akehan pekerjaan itu melalaikan. Ngoten, diperingatnya kita ngoten niku. Lah termasuk kalau bekerja dengan tidak cara baik, bekerja dengan cara haram, membelanjakannya dengan cara haram, niki ngamal api enggak ditompo kalih Gusti Allah. Ngoten. Jadi man akala haroman, barang siapa yang makan barang haram, lam yukbal minhu sorfun, tidak akan diterima kewajibannya. Ibadah wajibnya enggak akan diterima. Ngoten. Wala adlun, juga ibadah sunnahnya enggak ada yang diterima. Ngoten. Kuwi lek mangan haram ngoten niku. Sorfun niku maknane sunah. Jadi lam yukbal minhu sorfun, ibadah sunnah enggak ditompo. Ini orang yang suka makan haram. Wala ngadlun, demikian juga ibadah wajibnya. Ngoten. Lah lek ngaji kan malah ngerti toh Pak Bu. Lek ndak ngaji no rumah sana untuk harta ki suatu kehebatan. Padahal yang sarakne so. Sugih monggo, tapi ini wau kan selalu mengikuti ajarannya Gusti Allah. Ingoten. Jadi kita sering berdoa minta kebaikan kepada Allah di dunia, kebaikan kepada Allah di akhirat, dan supaya dijaga dari neraka. Kok sampun siang? Ngeten, tanya monggo. Sistemnya ya sistem multi level marketing MLM. Nah itu kan seperti
sales ya, tapi kan itu nanti ada apa perusahaan yang ngasih seperti bonus. Itu bagaimana kalau seperti itu? Bonusnya itu kayak haram atau memangnya apa ya halal? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya tadi yang bilang kiai berhenti dulu, jangan masuk surga dulu kan gitu, berhenti dulu di situ. Nah, sampai kapan kita berhenti? Kan itu kan sebetulnya sebelum apa kita kan di peradilan apa alam alam itu ya alam pengadilan di kan itu kan sudah ditimbang, ada timbangan apa itu hujan. Nah itu kan sudah kamu sudah masuk neraka kan sudah ditentukan kan, kamu masuk surga sudah ditentukan, itu kan sudah peradilan ya. Kok ini masih di stop dulu kamu masuk surga atau mau masuk neraka? Itu gimana posisinya itu sampai kapan setelah diberhentikan sama Allah? Sampai kapan kita harus masuk surga, sampai kapan kita harus masuk neraka? Itu yang kedua. Demikian. Ngaten para Bapak Ibu mengenai bonus, niki bonus itu adalah sebagai hadiah, maka itu halal untuk diterima asal bekerja dengan cara yang baik dan yang berjualan dengan cara yang baik dan yang dijual sesuatu yang halal. Yang halal maka itu mendapat bonus dari pabrik itu boleh, itu sebagai hadiah boleh diterima. Lalu yang kaitannya dengan diberhentikan tidak boleh masuk surga dulu. Ini sebelum mizan, sebelum ditimbang, sebelum dihisab. Sebelum ditimbang, sebelum dihisab, niku adalah nopo semua amal manusia akan diteliti. Ingoten. Nah, niki bawa harta niku setitike niku setitik dari harta halal ini pun nggih menika tetap dihisab. Napa neh akeh ya panggah dihisab. Ngoten. Mula setitik dari harta haram iki ya panggah haram. Setitik dari harta halal panggah dihisab. Apa neh lek akeh. Hisab itu akan menyeluruh. Jadi supaya kita itu tahu bahwa Allah itu akan mendatangkan, meneliti kita segalanya. Enggak arepe enek sing kliwatan. Sing kliwatan iki malah kadang-kadang kita itu ndak eling blas ning donya niku lho. Enggak ngerti lek sok dihisab. Jadi ngoten. Jadi Allah tidak akan lupa terhadap perbuatan orang zalim. Jadi Allah tidak akan lupa, nggak akan meninggalkan, nggak akan lupa perbuatannya orang yang zalim berbuat dosa. Sedikit pun tidak akan lupa. Lah mula teng riku wau sing diperingatne adalah orang sing punya akal sempurna. Orang yang punya akal sempurna itulah yang oleh Allah dipuja-puja, dipuji kebaikannya, besok akan dipertemukan dengan keluarganya, dipertemukan dengan orang tuanya, dipertemukan dengan anak cucunya besok di surga. Berkah dia berbuat baik ketika di dunia, kalau kita diwe kemuliaan. Kemuliaannya yaitu bisa ketemu kepada keluarga yang dicintai besok di surga. Ngoten. Tapi niku wabot apa niku penggawene sangat berat sekali. Kok pun siang toh? Napa? Nggih. Lah, ngeten Pak Yai, adanya kenapa masuk surga kok sulit?
penake kan munggah kita toh. Kita sholat begini masane bener. Bar sholat terus rumasane wis lap ngalih, rumasane kan wis bener. Itu kan manut nafsune. Kita itu ukurannya manut syariate Gusti Allah, ngoten lho. Jadi makanya surga ada 100 derajat. Jadi swarga sing dhuwur dhewe ora ape dinggeni wong sing lek napa niku lek bekerja terus ninggale salat. Di swarga sing tingkatane dhuwur ndak akan ditempati oleh orang sing sugih ya halal lek golek ya ibadah tapi sik sombong karo tanggane. Ngoten. Panggah tingkat-tingkat Pak. Napa? Misalkan kita mendapatkan barang itu dilarang oleh pemerintah. Kita mendapat perintah jual dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dilarang oleh BTP. Wow, ngeten. Sesuatu yang dilarang oleh negara itu kita nggak boleh menerimanya. Barang apa ilegal. Nah, barang ilegal. Niki mboten pareng lho, Pak. Menerima barang-barang selundupan yang tidak diizini oleh negara itu tidak boleh. Hukumnya haram. Mboten pareng. Wong negara nglarang kok. Lek panggah diterima niku merugikan negara. Ngoten lho. Merugikan negara niku tidak boleh. Ya, panggah hukumnya haram. Berarti menjual sesuatu yang nggak diizini oleh negara. Ngoten. Niku tidak boleh. Lek lumrahe lek negara niku nglarang, nggak boleh kita menjual. Ngoten. Jadi negara nglarang. Terus niku adol obat mercon misalnya. Ini akhirnya nggak boleh kita jual sesuatu yang dilarang negara. Jual beline ini entuk, tapi keuntungan mendapat sesuatu yang haram mergo negara melarang. Lek negara nglarang kuwi mesti merugikan. Merugikan umum, merugikan yang lain. Nah, kita harus patuh dengan negara. Ingat niku. Kalimat tidak boleh sing ben halal. Nggih. Lah ngeten sesuatu yang nggak boleh ki ya panggah nggak boleh, Pak. Walaupun sedikit. Nah, kita itu supaya memakai sesuatu yang diperbolehkan, yang dibolehkan. Sing dibolehkan iki lho akeh. Dan ini perlu ilmu. Ngoten. Perlu ilmu. Jadi utang entuk. Lah ngono dadak diomongne anake iki sing mare ra entuk ngoten niku. Hutang boleh, jenengan utang bank monggo. Kredit monggo, tapi anakane putune iki aja diunekne. Lah bunga bank itu asal ketika jenengan utang nggak diunekne. Mulane pegawai bank ya kudu pinter. Niki jenengan pinjam 40 juta, ansurannya sekian. Ngono kan wis cukup to. Anu Pak, ini pinjam 40 juta, ini bunganya sekian. Nah iki haram iki. Nah sing pinter ngene, kamu pinjam 40 juta, ini diansur selama 5 tahun, ini ansurannya sekian Pak. Nah wes, nggak ngomong nih bunga, ngomongnya ansuran. Wih halal entuk. Karek lek omong niku lho. Kalimate iki perlu diowahi ngoten. Perlu diowahi. Napa? Ketika apa itu transaksi dibicarakan dengan tapi terus hutangnya nggak pas itu, nggak pas dari itu. Boleh. Nggih. Jadi biasanya nek ning bank ngono kae
lek utang sakmene lek balekne pira. Nah niku ngoten. Bar niku sesuke utang. Nggih mboten pareng. Pokoke ngomongnya bunga iki mboten pareng. Jadi ngoten. Mulane ketika hutang ndak usah ngomongnya bunga, sing utang ya kudu pinter, sing tukang ngurusi utang ya kudu pinter, jangan sampai mengaitkan bunga dikaitnya ketika akad. Iki ngoten. Lah niki mlakno wong bank niki perlu ngaji tentang sistem perbankan ini kudu dikaji supaya masyarakat terhindar dari sesuatu yang haram. Ngoten. Enggak terjadi riba. Sing jadi riba ki lek diunekne ketika fisul bil ngadi, ketika akad diunekne. Sampun siang sak manten riyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.